pemirsa, kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Namun sebelumnya kita telah kenapa sih udah ujung-ujung aja acaranya? Iya, karena kita harus sambung dulu. Sekarang Dian gimana? Apa ada yang mau ditanyain atau mau disampaikan? Aku kan dari kemarin udah baca email nih mengenai pembagian segmen. Katanya kita mau ngomong mengenai zikrullah sebagai langkah penguasaan diri. Kenapa belum dibahas sampai sekarang? Dalam bulan Ramadan memang menjadi ini ya Bang ya. Kenapa itu bisa menjadi satu buah langkah penguasaan diri? It doesn't make sense. How? Oke, ini jadi. Can you make it fast? Jangan takut ya Bang Bagir, ini hanya satu dari banyak. Can you make it just fast and intisarinya apa? Kenapa? Logiknya gimana? Zikir means remembrance. Zikir kan mengingat. Mengingat. Mengingat berarti melibatkan kesadaran. Yes. Mengingat siapa? Mengingat Tuhan. Dan Tuhan itu apanya kita? Origin. Kita berasal dari Dia. Jadi kita mengingat asalnya kita, our beginning, our origin. Dan our origin is also our substance, adalah substansi kita. Karena ketika Tuhan menciptakan, Dia tidak menciptakan dari apapun kecuali dari dirinya. Itu mengingat Tuhan, itu mengingat substansi kita sendiri, our true self. Jadi zikir apa yang bisa bikin kita mengingat begitu? Mengingat our true self. Ya zikir apa? Saya lagi mengontrol diri supaya tidak ngomong macam-macam gitu. Karena waktunya juga gitu ya. Oh gitu ya, kita udah tepat waktu banget ya? Iya. Oke, sekarang Mbak maunya apa sih? Panjang cerita invocation. Kesimpulan aja deh kalau gitu. Jadi ketika kita mengingat Dia, itu sebenarnya mengingat substansi diri kita sendiri. Mengingat substansi diri kita adalah mengingat jati diri kita, our true self. Dan the ego, yang psychological self kan terhapuskan. In that sense. Itu bahasan singkatnya. Mungkin kalau mau lebih panjang lagi kita di kajiannya Bang Bagir nanti ya. Ya, tapi ini pasti untuk pemirsa juga sebuah hasanah pemahaman baru ya Dian ya. Jadi bahwa ketika kita ada masuk Ramadan, bukan cuma secara fisik kita mengosongkan dengan tidak makan minum. Jadi kalau misalnya boleh tadi misalnya mengenai zikrullah aja, tadi kan zikir aja sebenarnya merupakan langkah pengosongan diri. Berarti zikir mana sih yang bisa menjadi salah satu langkah pengosongan diri? Yang pasti bukan zikir yang bukan gitu ya, bukan di bibir ya pasti ya. Zikir yang sambil kita pakai untuk inget apa ya arti kata-kata yang saya ucapkan itu, apa yang saya ucapkan itu, siapa yang saya ucapkan gitu ya. Yang bikin saya inget betul, saya tuh lagi ngomongin siapa gitu ya. Kalau kita bahas ingat, memori itu kan pembahasannya panjang. So memori, misalnya sejak kita lahir, kan kita tidak punya memori kita keluar dari perut ibu kan, karena pikiran belum muncul. Betul. Jadi ketika pikiran muncul, baru di situ ada tempat untuk mencetak memori tadi, data-data. Dan tidak semua pengalaman kita akan jadi memori, karena yang akan jadi memori hanya yang signifikan aja. Betul. Misalnya dari Pondok Indah saya ke sini gitu. Kan ada banyak yang saya lihat melalui indera saya, tapi tidak semua yang tercetak di sini, not all imprinted. Yang mungkin, ada mobil, Chevrolet Camaro lewat, wah itu tercetak kuning mobilnya ada black stripes gitu kan. Yang signifikan ada those are memories. Tapi itu the memories, mental memories. Yes. Zikir is not mental memories. What is it then? The heart, kolbu yang ingat. The heart, hati. Jadi di bulan Ramadan ini especially kita diberikan kesempatan untuk mudah ya Bang ya. Ini kan tidak mudah. Sufi gitu Tadi kan kalau Dian bilang susah juga, tapi kita dimudahkan gitu ya Bang. Jadi mungkin kita bisa simpulkan untuk pemirsa bahwa Ramadan adalah the gift from God, hadiah dari Allah, karena kita diberikan kasih sayang Allah. I prefer, saya lebih senang lihat bukan kado, bukan karunia. Karena kita sering terfokus pada karunia dan kita lupa pada Dia. Pada Dia. Seorang ibu ketika memberikan mainan untuk anaknya, kado untuk anaknya, cara anak-anak melihat tuh kadonya yang dia lihat. Tapi dia tidak melihat kasih sayang ibunya. Di balik itu. Orang yang kesadarannya matang dan dewasa melihat kasih sayang Tuhan, bukan pahalanya. Bukan pahalanya, bukan kita juga bukan kolektor bendanya. pahala. Betul. Insya Allah kita mendapatkan pemahaman dan kesadaran baru ya Dian ya. Exactly. Yes. Insyaallah. Alhamdulillah. Satu kata-katanya. Boleh diulang lagi nggak tadi garis bawah? Bulan Ramadan itu ketika jiwa kosong dan merasakan kasih sayang Tuhan. Jadi bukan koleksi pahala ya? Bukan. Kita kan bukan kolektor pahala. Bukan kolektor ibadah juga atau kolektor. Kita mau merasakan kasih sayang Dia. Mungkin itu ketika Allah bilang inna anzalna
turunnya sesuatu itu ada impact. Sesuatu dari atas kita lempar batu ke bawah, kan ada ripples kalau masuk ke dalam air, kan ada gelombang-gelombang itu kan. Ripples itu berarti ada impact. Kalau batunya impactnya kencang, ripplesnya kan banyak, gelombangnya banyak. Itu ketika Tuhan hadir dalam jiwa kita, ripplesnya gimana? Efeknya. Khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan gitu. Alhamdulillah. Seperti itu banyak. The impact. Misalnya kita, Dian dari sini sudah dapat semacam, and then ripplesnya mungkin keluar pintunya hilang. Mudah-mudahan sih enggak ya. Insya Allah sampai ke rumah. Atau misalnya para nabi kan ripplesnya sampai sekarang. Muhammad was 1,400 years ago, sekarang masih ada ripplesnya. Gimana kalau Dian sendiri apa nih? Besok bikin buku kali Mbak Ce. Alhamdulillah, gitu. insya Allah pemirsa. Enggak, saya bercanda kali. Mudah-mudahan kan acara ini ya bisa menjadi gelombang tersendiri buat orang-orang tertentu. Dan memberikan, insya Allah pemirsa, pembahasan kita memang tidak hanya cukup dalam waktu 1 jam. Insya Allah kita akan berjumpa lagi ya. Mbak Dian, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Basir atas juga dengan kesibukannya mengajar tetap bisa hadir di sini. Pemirsa, jangan lewatkan tayangan Belajar Islam. Karena Anda bisa menyaksikannya tiap hari pukul 8 sampai 9 malam dari Senin sampai Jumat hanya di MNC Muslim. Kirimkan saran dan kritik kepada kami via Facebook, di Facebook Belajar Islam, atau di Twitter @belajarislam_id. Pemirsa, saya atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat berpuasa. Insya Allah kita semua bisa melalui Ramadan ini. Dan tunggu episode kami yang berikutnya. Tetap di Belajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.